Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualah sehingga kita pada malam hari ini kembali dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilal Muhtadin yang masih membicarakan tentang binatang perburuan. Salawat serta salam semoga pula terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak langkah beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita pula sama-sama memperbaharui atau berniat i'tikaf dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Besar Taqwa yang dimuliakan Allah. Baiklah, kita akan lanjutkan. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Demikian juga kalau dikosot memanah yang lain dari buruan lalu kena binatang buruan, atau dilepasnya anjing di atas batu, atau dilepasnya tanpa sesuatu tujuan, maka ditangkapnya binatang buruan dan mati karena ditangkap, tidaklah halal memakannya karena ketiadaan qasad berburu atau niat berburu. Qasad itu tidak niat. Dan kalau dipanahnya kawanan kijang atau burung lalu kena seekor, maka halallah dimakan karena ia mengkosot memanah kawanan, dan yang kena itu adalah seekor dari kelompoknya. Jadi kita misalnya memanah apa tadi, buruan ya kan, memanah kijang misalnya, dan kijangnya ini kada seikung banyak, lalu kita panah kita lepas ya kan, babacaan apa melepasnya lah dengan niat tadi hendak supaya dapat memburu tadi.
Lalu karena salah satunya, nah itu halal dimakan kijang atau burung. Karena yang kena tadi adalah kawanannya, ya ada kelompoknya. Dan kalau dipanahnya seekor dari kelompok, maka kena seekor yang lain di dalam kelompok itu, atau di dalam kelompok yang lain halallah memakannya menurut kaul yang sahih. Kalau diperoleh qasad berburu, ya kah yang tadi itu, ya kah? Kalau diperoleh qasad atau niat berburu, yang memanah saikong tadi, ya kah? Kita misalnya memanah saikong dari kelompok, tapi orangnya banyak kelompoknya nih, kita panah saikong, ya kah? Sekalinya karena tuh kelompok yang lain, ya kah? Adanya nang kelompoknya juga, cuman kadang nang dimaksud tadi, ya kah? Nah, ujar sidin halal dagingnya, ya kah, memakannya menurut kaul yang sahih. Kalau diperoleh qasad berburu, artinya nangnya memanah tadi itu niatnya gasan untuk berburu. Dan kalau dilepasnya anjing mengejar binatang buruan, lalu anjing itu berubah menuju binatang lain, sekalipun binatang buruan yang lain tadi berada di depan yang melepaskan lalu dibunuhnya, maka halallah dimakan buruan tadi, ya halallah dimakan. Nah itu melepas anjing. Dan nyatalah dari perkataan para fuqaha menghalalkan yang seperti itu sesudah dilepaskan. Tetapi sebagian fuqaha menyalahi pendapat ini. Apabila anjing yang dilepas itu membelakangi buruan, ya kah? Apabila anjing yang dilepaskan itu membelakangi buruan, lalu ia mengejar binatang lain, maka kalau dibunuhnya buruan yang dikejarnya tidaklah halal dimakan, karena anjing itu menyalahi dari binatang yang dituju oleh pemburu. Ya kah? Nah jadi misalnya anjing tadi dilepas, ya kah? Setelah dilepas kita suruh ke muka, itu maju ke depan tuh, nah maju ke sana, ancap, sakanya ke belakangnya, dapatnya, ya kah? Dapatnya apa aja? Maka halallah dimakan, ya kah? Halallah dimakan. Dan nyatalah dari perkataan para fuqaha menghalalkan yang seperti itu sesudah dilepaskan. Tetapi sebagian fuqaha menyalahi pendapat ini apabila anjing tadi, ya, anjing yang dilepaskan itu membelakangi buruan, lalu ia mengejar binatang lain, maka kalau dibunuhnya buruan yang dikejarnya tidaklah halal dimakan, ya kada halal dimakan, karena anjing itu menyalahi dari binatang yang dituju oleh pemburu tadi. Jadi maksudnya kada halal. Apabila anjing tadi kita lepas misalnya, ya kah, lalu kita suruh mengejar apa misalnya yang kita tuju sudah ada sasaran gitu, nah tahu-tahu kalahin nang diburunya, ya kah, nang lain, nah itu kada halal, jadi sini dimakan.
Lain yang dituju, lain yang sasaran. Ibnu Hajar memperkuat setiap alasan di dalam kitabnya. Ibnu Hajar memperkuat setiap alasan di dalam kitabnya Tuhfah. Karena itu kalau anjing memperoleh buruan yang lain karena hilang buruan yang terdahulu, tidaklah mempengaruhi hukum halalnya. Ini ujar Ibnu Hajar. Yang disamakan dengan melepaskan anjing menuju buruan lalu ditangkapnya sesudah itu buruan yang lain yang dapat dilihatnya lalu mati. Halallah memakannya baik binatang itu ada pada saat melepaskan anjing untuk mengejar binatang yang pertama atau tidak ada. Karena yang dihitung melepaskan menuju binatang yang telah tercapai, ya kan? Karena yang dihitung melepaskan menuju binatang dan ini telah tercapai. Kalau anjing milik seseorang hilang dari pemiliknya yang sedang berburu sebelum ia melukai binatang, lalu ditemukan seekor binatang mati, maka haramlah memakannya sekalipun anjing itu kembali berlumuran dengan darah. Kita ulangi, kalau anjing milik seseorang hilang, ya kan, dari pemiliknya yang sedang berburu sebelum ia melukai binatang, lalu ditemukan seekor binatang mati, ya, maka haramlah memakannya sekalipun anjing itu kembali berlumuran dengan darah. Karena diperkirakan matinya karena sesuatu yang lain, buruan tadi. Dan kalau anjing melukai binatang buruan atau anak panah atau lembing yang menimbulkan luka yang dapat mematikan namun belum sampai ke harakatul mazmuhah, kemudian binatang itu lari dan ditemui namun sudah mati, haramlah menurut kaul yang azhar. Dan dua kaul karena diperkirakan mati disebabkan yang lainnya. Imam Rafi'i seperti dinukil dari jumhur ulama, Syekh Khatib Syarbaini dan Syekh Ramli di dalam kitab Mughni dan Nihayah berkata, itulah mazhab yang diperpegangi Jasidin, seperti yang telah dikatakan oleh Bulkini dan yang diterangkan di dalam Sunan Baihaqi dan dalam kitab-kitab lainnya melalui beberapa turuk jalan kita yang hasan, yang baik. Dan hadis Adi bin Hatim berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bahwa seluruh hamba mempunyai buruan. Seorang hamba memanah binatang buruan, maka lari binatang itu selama 2 malam dan 3 malam, lalu didapatinya sedang binatang itu sudah mati. Rasulullah bersabda, iza wajadta fihi asara sahnika wa lam yakun fihi asaru sabu'in wa alimta anna sahmaka qatalahu faqulhu. Artinya, apabila kau dapati padanya bekas anak panahmu, binatang tadi, dan tidak ada
padanya bekas gigitan binatang buas, dan kau ketahui bahwa anak panahmu yang membunuhnya, maka makanlah, ujar Nabi. Artinya halal dimakan walaupun sudah 2-3 hari hanya ketemu binatang tadi mati sudah, jangan. Ini misal kita memanah misalnya ya kah, binatang buruan yang kita panah misalnya, ya kah, sehari kada tahu aja dapat panah tadi tuh. Timbul 2-3 hari ketemu binatang mati ya kah, dan binatang itu ada bekas panah tadi, kada ada bekas gigitan yang lain ya kah, nah itu halal dimakan, ujar Nabi. Hadis riwayat Abu Daud dari Adi bin Hatim. Hadis ini mengkhususkan hadis-hadis umum yang memberikan pengetahuan pengertian haram binatang buruan ya kah? Maka yang menjadi pokok perselisihan di sini ialah apabila tidak diketahui, yakni tidak dikirakan bahwa anak panahnya yang membunuhnya, ya kah? Kecuali misalnya kada ada bekas anak panah ada. Kalau ada bekas anak panah itu tadi, ya kah? Memang jelas ada bekas anak panah. Nah, lalu kada ada bekas yang lain. Kalau misalnya ada bekas gigitan binatang buas kada ada juga, itu halal lah dimakan binatang itu tadi. Kaul yang kedua, halal buruan itu, dan kaul inilah yang dipilih oleh Imam Ghazali dan Imam Nawawi yang berkata di dalam kitab Rodah bahwa yang lebih sahih dalilnya, dan katanya di dalam kitab Majmu' bahwa ialah yang sahih atau yang sawab benar, dan kaul ini pula yang dipilihnya di dalam kitab Tahqiq dan Syarah Muslim, yang katanya telah diperkuat dengan beberapa buah hadis yang sahih, dan tidak ada dalil hadis yang kuat yang mengharamkannya. Dan Imam Syafi'i telah mengomentari akan halal buruan yang seperti itu dengan kesahihan hadisnya. Namun Bulkini menolak pendapat di atas dengan alasan bahwa jumhur fuqaha memperpegangi kaul yang pertama dengan dalil hadis yang disebutkan di atas, yaitu Sunan Baihaqi dan lainnya, seperti yang diterangkan terdahulu. Masalah yang menjadi pokok perselisihan di sini apabila ya luka binatang buruan itu tidak sampai kepada harakatul mazbuhah. Kalau sampai kepada harakatul mazbuhah, maka halallah tanpa adanya perbedaan pendapat. Artinya ujar sini perselisihannya adalah kalau lukanya itu menyebabkan inya mati, ya kah? Lukanya tadi menyebabkan inya mati, nah itu maka halallah dimakan. Tidak ada sebab-sebab yang lain. Kalau sampai kepada harakatul mazbuhah, maka halallah tanpa adanya perbedaan pendapat tadi. Yang diperselisihkan apabila tidak didapat pada binatang buruan itu luka selain dari luka bekas anak panah. Maka kalau didapat luka yang lain dari bekas anak panah, atau ditemui binatang itu di dalam air, maka haramlah memakannya dengan tidak ada perbedaan pendapat. Artinya di dalam air boleh jadi ya kan mati lamasnya, atau ada bekas gigitan binatang yang lain.
Disyaratkan pada orang yang menyembelih dan yang berburu itu beragama Islam orangnya. Ya kan? Beragama Islam orangnya. Amun orang kada beragama Islam non muslim kada kau diperintah. Kada kau diperintah jawabkan ya kan? Sia sudah mati disembelihnya ya kan? Nah ya. Nah, jadi disyaratkan pada orang yang membeli dan yang berburu itu yang halal dimakan tadi beragama Islam, atau orang yang baru masuk Islam yang halal bagi orang Islam. Yang halal bagi orang Islam mengawini wanitanya, sedang perempuan itu tetap pada agamanya ialah dalam agama Yahudi atau Nasrani, maka halallah sembelihan mereka apabila diperoleh semua syarat yang perinciannya diterangkan di dalam bab nikah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Al-Maidah ayat 5. Artinya makanan atau sembelihan orang-orang yang diberikan Alkitab itu halal bagimu. Surat Al-Maidah ayat 5.